Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di video ini, saya sudah menggabungkan cerita Titir yang kemarin dibagi menjadi dua. Dan ini dia full versionnya. Tapi sebelum kita masuk ke full version dari Titir ini, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia versinya Titir. Mas Oceng @imsun. Siang itu, matahari masih tertutup awan. Ya, karena pada saat itu musim penghujan. Hingga hampir setiap hari hanya ada dua kata, mendung dan hujan. Kejadian ini berada di desa S, di mana saat itu ketika musim hujan datang, warga pun mengurangi aktivitas mereka, khususnya pada malam hari. Karena selain dingin, jalan pada saat itu masih terbuat dari lapisan tanah dan bebatuan. Apalagi penerangan tidak seperti sekarang. Suara hujan yang deras malam itu mengguyur desa S yang saat itu sedang terlelap dalam gelapnya malam. Listi, salah seorang gadis di desa itu, sedang berada di ruang tamu, ditemani dengan cahaya dari Petromax, sedang bercengkrama dengan ibu dan ayahnya. "Sudah makan belum, Bu?" tanya ibunya. "Sampun, Bu, tadi," jawab Listi yang sepertinya sedang ingin meminta izin, tetapi ada hal yang membuat ia menahannya. "Ada apa? Kok Bapak lihat kamu itu gusar gini?" tanya Bapak Listi penasaran. Sebenarnya," ucap Listi terhenti. "Pasti kamu mau izin buat besok menginap di rumah Ranti toh?" tanya ibunya dengan nada agak meninggi. "Nggak bisa, kalau mau biar Ranti yang menginap di sini," tambah ibunya yang kemudian ke belakang yang tak mau mengambil apa. Listi hanya tertunduk diam, menahan segala emosinya dan lebih memilih bersabar. "Turutin ibumu saja ya, Nduk. Biar Ranti kesini saja," kata bapak pelan. "Tapi Ranti sering kesini, Pak. Aku yang nggak pernah nginap di rumahnya," bantah Listi. "Lah tapi lihat ibumu coba. Dia cuma ndak mau." Sudahlah. Pokoknya kalau mau biar Ranti saja yang kesini," ucap Bapak Lasti yang membuat Lasti teringat akan kejadian di mana Lasti beradu mulut dengan ibunya. Dan ibunya berteriak mengenai kejadian naas yang dialami mendiang kakak Lasti. Lasti pun tak menjawab apapun dan langsung pergi menuju ke kamarnya. Kamar yang pintunya hanya dari gorden dengan ranjang kayu serta kasur yang berasal dari kapuk itu. Nyamuknya banyak banget, batinya kesal, kemudian menutup selambu putih tipis yang tergantung di ranjang kamarnya itu. Matanya belum ngantuk karena rasa kesal terhadap kedua orang tuanya yang seakan tidak mempercayai Listi soal menjaga diri sendiri. Listi pun berniat untuk pergi diam-diam, tapi bukan malam itu, melainkan beberapa hari ke depan, menunggu jika cuaca sudah baik-baik saja. Malam ditemani derasnya hujan pun berganti dengan pagi yang masih diselimuti awan abu-abu. Seperti kebanyakan remaja di sana, Listi membantu ibunya di ladang, sedangkan ayahnya sedang mencari makan untuk ternaknya. Listi berjalan menyusuri jalan yang saat itu sangat becek, hingga beberapa kali Listi harus terpleset di jalanan itu. Ibunya seperti acuh terhadap Listi. "Bu, tungguin," ucap Listi. Ayo sini," jawab ibunya sambil menghentikan langkahnya dan menunggu Listi yang berada di belakangnya. "Mending aku di rumah aja, Bu," jawab Listi yang membuat mimik ekspresi wajah ibunya sedikit berubah. "Dimakan setan kamu nanti," kata Ibu Listi yang membuat Listi tiba-tiba menatap dengan perasaan takut.
Mereka pun kemudian menuju ke ladang, di mana di sekitar situ sudah ada beberapa warga dan anak-anak yang lain sedang mencari bekicot atau siput untuk dimasak. "Woi man!" teriak Listi mengarah ke seseorang bocah seumurannya, memakai baju biru lusuh dengan celana pendek serta memakai caping coklat yang terbuat dari anyaman. "Listi, sama bule?" tanya Tok Iman sambil terus memunguti siput yang berada di sekitaran ladang itu. "Iya nih man, itu dia sedang di sana. Gak tahu ngapain, aku cuma bantu-bantu aja, tapi capek juga." "Mending cari bekicot sini, nanti ku masakin, ajak Ranti juga," ucap Tok Iman yang kemudian membuka capingnya. "Walah, bilang saja kalau suka Ranti," ledek Listi. "Usaha Ti, siapa tahu," jawab Tok Iman. Akhirnya mereka berdua mencari siput dan mereka taruh ke dalam karung putih yang dibawa oleh Tok Iman. Ti, kamu tahu ndak soal titir?" tanya Tok Iman tiba-tiba. "Titir? Kalau ada maling biasanya dibunyikan kan ya?" jawab Listi ragu-ragu. "Iya sih, tapi bukan itu Lis. Titir yang aku maksud itu kayak suara-suara aneh yang muncul saat hujan deras di desa kita sini," ucap Tok Iman pelan. "Hah? Nggak pernah denger aku," jawab Listi. "Lah, serius? Berarti kamu spesial dong." "Hahaha," ledek Tok Iman. Listi tidak menjawab, tetapi yang muncul rasa penasaran. Apa yang Tok Iman katakan itu apakah benar? Mungkin itu yang ada di benak Listi saat itu. "Titiriku apa teman?" tanya Listi penasaran. "Titir yang aku maksud itu fenomena gaib di desa ini. Katanya semua orang pernah dengar. Kalau aku jujur yo dengar semalam. Tidak hanya aku, tapi seluruh keluargaku." "Lah bunyinya gimana man?" tanya Listi penasaran. "Nantilah aku ceritakan, ndak enak cerita di sini. Lagian kicotnya udah dapat banyak nih. Nanti masak di mana nih?" "Masak di rumahku aja gimana man?" ajak Listi. "Bule galak, aku takut," jawab Tok Iman. "Enggak kok, ibu baik." "Yo wes, nanti dimasak di rumahmu, tapi bilang yo ibumu dulu ya, bilang." Yo, nanti langsung ke rumahku aja, Ranti tak ajai," ucap Listi kemudian pergi ke arah ibunya. Sementara Tok Iman sibuk dengan karungnya yang berisi bekicot itu. "Bu, aku pulang duluan ndak apa-apa ya Bu?" tanya Listi. "Cari masalah apa gimana?" ucap Ibu Listi dengan nada meninggi. "Aku mau masak bekicot sama Ranti sama Tok Iman Bu." "Masak yo masak, tapi pulangnya yo sama ibu. Bentar lagi juga udah selesai nih," ucapnya sambil mengambil peralatannya dan membersihkannya. "Emang kalau bersihin sampai segitunya Bu?" tanya Listi yang melihat parang yang ibunya bawa ditusukkan ke pelepah pisang hingga tembus sampai ke bagian belakang pelepah tersebut. "Lah mau gimana lagi?" tanya Ibu Listi kemudian mencabut parang itu. "Pantesan anak-anak takut," batin Listi kemudian membantu membawakan barang-barang ibunya. Lalu mereka berdua pun pulang menuju ke rumah, sedangkan Tok Iman sudah tidak ada di tempat di mana ia tadi mencari bekicot. "Wes cepetan cuci kaki dan tangan," ucap ibunya yang melihat kaki dan tangan Listi penuh dengan lumpur dari ladang dan jalan. Listi pun pergi ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah dan tempatnya terpisah. "Dek," terdengar suara yang jelas, amat sangat jelas, hingga membuat Listi menoleh ke sumber suara. "Nggih mas, saya?" tanya Listi melihat pria yang sepertinya sudah tua dari dia dengan memakai baju beradat Jawa kuno lengkap dengan belangkon hitamnya. Pria itu hanya tersenyum kemudian mengangkat tangannya dan melambaikannya seolah sedang mengajak Listi mendekat kepadanya. Listi diam dan memandang pria itu. "Kok lama banget Dok?" teriak ibunya dari dalam rumah beratap joglo itu. "Iya Bu, sebentar," jawab Listi kemudian melihat ke arah pria itu. Dia masih tersenyum hingga menutup matanya. Dengan wajah tersenyum,
pria itu memalingkan badannya dan pergi menuju ke dalam pepohonan rimbun yang ada di belakang rumah Listi. Siapa orang itu? Batin Listi sambil melihat langkah kaki pria itu yang menapak dengan mantap di atas tanah yang sedang dipijaknya. Kesini, ucap seorang dari arah kanan dari pria itu. Sekejap, pria itu menoleh ke arah suara itu dan menuju ke sana. Listi pun masih memperhatikan gerak-gerik pria asing itu, hingga matanya tertuju pada seseorang yang sudah hampir dikatakan tua dengan janggut putihnya sedang merangkul pria tadi. Oh, Putune, batin Listi sambil mencuci kaki dan tangannya di depan kamar mandi yang ada pancuran yang terbuat dari bambu hijau. Setelah dirasa semua sudah bersih, Listi pun kembali ke rumah. Kok lama? Tanya ibunya yang sedang menggoreng ikan di tungku dapurnya. Biar bersih, Bu, jawab Listi, kemudian pergi ke kendi yang terbuat dari tanah liat dan menuangkan air putih dari dalam kendi tersebut. Seger, dingin, kayak es teh yang pernah dibelikan Bude, ucapnya. Sudah dingin, Ibu ambilkan segelas ya, ucap ibunya. Kemudian Listi pun mengambilkan air di gelas dengan ukiran bunga-bunga. Temanmu datang kapan? Nggak tahu, Bu. Oh ya, aku tadi mau ngajak Ranti loh, Bu. Lupa, aku kesana apa boleh? Nunggu Tok Iman datang saja. Habis itu biar Tok Iman yang manggil Ranti, jawab ibunya kemudian membetulkan posisi kayu bakarnya. Hah? Keluh Listi yang kemudian pergi ke ruang tamu dan duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu jati. Tak lama kemudian, Tok Iman datang ke rumah Listi membawa begicot 2 rantang yang sudah siap untuk digoreng. Listi, sapanya dari depan rumah. Kemudian Listi pun membuka kunci dari kayu di atas pintu dan membuka pintunya. Sini Man, Ranti mana? Tanya Listi. Lah, bukannya kamu yang ngajak? Aku nggak boleh kemana-mana sama ibu, ucap Listi kesal. Haha, ya udah, biar aku yang ke rumah Ranti. Nih bapak. Ya, sambil mengambil rantang dari Tok Iman. Kemudian Tok Iman pun pergi untuk menyusul Ranti. Listi pun menuju dapur. Bu, ucap Listi terhenti tatkala melihat ibunya sedang diam menghadap tungku api, kemudian menoleh dengan mengusap air yang jatuh dari matanya. Oh, mana Tok Iman? Tanya ibunya. Masih memanggil Ranti, jawab Listi terbata-bata. Sampai ndak apa-apa toh, Bu? Tanya Listi sambil mendekati ibunya. Ndak apa-apa, ini cuma kena debu, jadi pedes, jawabnya yang terkesan menyembunyikan sesuatu. Listi pun tak berani bertanya lebih jauh dan langsung mengambil ulekan dan bumbu dari meja kayu di bawah kolong kursi. Wah, dapatnya banyak juga ya Tok Iman, kata Ibu Listi. Dia hebat, Bu. Kalau masmu masih ada, dia lebih hebat dari Tok Iman, ucapnya kemudian. Dan Ibu Listi menghela nafas sambil menghembuskan nafas panjang. Iya Bu, jawab Listi, yang sebenarnya ia tak tahu bagaimana rupa kakak yang selalu ibunya ceritakan, dan jika marah dengan Listi selalu menjadi pembanding. Yang Listi tahu adalah kakaknya bernama Juwono dan meninggal karena tenggelam di sungai dekat dengan desa yang Listi tinggali. Bapak belum pulang, Bu? Tanya Listi bermaksud mencairkan suasana yang tiba-tiba aneh itu. Bapakmu ya mungkin nanti jam 5-an baru pulang, cari rumput sama teman-temannya, jawab Ibu Listi sambil mengulek bumbu untuk memasak bekicot. Singkat cerita, mereka bercengkrama sekaligus saling membantu membuat bumbu untuk memasak bekicot dari Tok Iman. Beberapa belas menit kemudian, Tok Iman pun datang dan bersama Ranti, gadis dengan rambut dikepang 2 dan memakai kebaya warna putih. Halo Bule, halo Listi, sapa Tok Iman. Sini, yowes, ibu ke kamar dulu ya, kalian lanjutin, ucap Ibu Listi kemudian meninggalkan mereka bertiga di dapur. Listi, aku bantu ya, tawa Ranti yang kemudian duduk di dekat Listi. Listi pun mengangguk sambil melemparkan senyum manis ke arah Ranti. Wah, baunya enak nih, celetuk Tok Iman. Bawa Ranti kesini tuh tadi agak susah, Ibu Tok Iman. Kenapa Man?
Tanya Listi. Iya, tadi ibunya kayak takut Ranti aku bawa. Emangnya aku garangan apa? Jawab Tok Iman. Hihi, ibuku tadi cuma godain kamu, Man, sahut Ranti. Mereka bertiga pun saling membantu untuk memasak, tertawa, cerita apapun yang membuat mereka semakin akrab. Man, katamu titir itu apa? Tanya Listi penasaran. Oh itu, jawab Tok Iman. Titir biasanya bunyi kentongan berulang-ulang dan cepat untuk memberitahu warga desa adanya bahaya, sahut Ranti. Kata Ranti bener, tapi titir yang aku maksud adalah suara-suara aneh yang muncul saat hujan deras, khususnya di desa ini, jawab Tok Iman. Ranti dan Listi terdiam sejenak, berpikir, dan kemudian Ranti seakan terkejut. Oh, seperti kata ibuku ya, yang katanya ada suara-suara gamelan, suara seperti anak-anak sedang main di sungai, wanita teriak, tertawa, dan pokoknya ramai banget. Tok Iman pun mengangguk setuju dengan apa yang Ranti katakan. Hah? Aku ndak pernah dengar selama hidup di sini, kata Listi. Aku juga belum, jawab Ranti. Iya, tapi ada masa nanti kalian juga dengar. Mungkin malam ini kalau hujan deras. Tapi Pamali, kalau kita kepo terus nyari sumber suara, katanya ketika dihampiri, suara-suara itu akan berpindah-pindah. Ngeri ndak sih? Imbu Tok Iman. Ah, mosok sih? Listi seakan tak percaya dengan omongan Tok Iman. Beneran, jawab Tok Iman. Ya, kalau dipikir-pikir ada masuk akalnya juga ya. Desa kita ini kan udah semacam desa terpencil. Walau ada jalan masuk dan keluar jumlahnya cuma 4 jalur, sahut Ranti. Iya, lewatnya ngeri-ngeri juga. Sisi kidul tuh melewati jembatan yang banyak banget pohon bambunya. Kalau timur lewati hutan jati yang panjang banget. Lewat utara sumber air yang ada ular putihnya. Kalau lewat barat, ucap Tok Iman sambil berpikir. Kuburan kan? Ucap Listi yang disusul dengan anggukan kepala Tok Iman dan juga Ranti. Pantes, desa kita ini serem banget, apalagi kalau musim penghujan gini, kata Ranti. Kemudian mereka pun menyelesaikan tugas pertamanya, yaitu memasak bekicot. Selanjutnya mereka bawa di ruang tamu sambil menggelar tikar. Mereka makan bersama di ruangan itu. Wes suwele, Nduk? Tanya seseorang dari belakang. Serentak mereka bertiga menoleh ke arah sumber suara itu. Oh iya Pak, sudah dari tadi, jawab Ranti kemudian menghampiri Ayah Listi dan salaman dengannya. Iya Pak Le, masak bekicot juga, sahut Tok Iman. Wih, enak nih, lanjutin makannya, ucap Ayah Listi. Kemudian masuk ke kamar yang hanya tertutup gorden. Mereka bertiga pun melanjutkan makan bekicot, nasi tiwul dan juga sambal bawang. Singkat cerita, mereka pun sudah menyelesaikan makan makanannya dan langsung membersihkan peralatan makanannya di dapur. Kalian nanti mau kemana setelah ini? Tanya Listi. Aku mau pulang Ti, lagian udah mulai mendung juga dan udah jam 4-an ini kayaknya, jawab Tok Iman sambil menaruh piring dan alat-alat yang sudah dicuci Listi dan Ranti. Aku juga mau pulang, jawab Ranti singkat. Sepertinya nanti bakal hujan deras juga. Alamat jalanan banjir, terus beceknya aduh, imbuhnya. Wah ya seru dong. Di atas kan ada rumahnya Pak Warno yang punya peternakan lele sama mujair. Kalau hujan deras pasti banyak yang lepas ikannya, celetuk Tok Iman. Terus? Tanya Listi dan Ranti bareng. Ya pasti ikannya di kalenan kan? Nah, waktu yang tepat untuk menangkapnya, jawab Tok Iman sambil tersenyum puas. Ya udah, ayo Ranti, kita pulang, ajak Tok Iman. Ayo, ya udah Listi, kami pamit dulu. Terima kasih makanannya, ucap Ranti. Kemudian mereka berdua pun pergi. Listi yang sebenarnya saat itu ada rencana untuk ikut Ranti ke rumahnya secara diam-diam mendadak diurungkan, mengingat kejadian tadi di mana ibunya seperti sedang menangis. Listi pun masuk dan menutup pintu depan. Kemudian Listi menuju ke dapur, melanjutkan membereskan sisa-sisa bumbu-bumbu yang ia buat masak tadi. Tidak berselang lama,
Hujan deras pun mengguyur. Langit yang tadi abu-abu sekarang menjadi gelap. Bahkan tidak ada bedanya antara sore dengan setelah maghrib. Semua terasa sama. Ditambah beberapa kali terlihat kilatan petir dan terdengar suara gemuruh air yang mulai memenuhi sungai kecil di dekat rumah Listi. Hujan petir masih awet hingga beberapa jam kemudian. Hujan terus, keluh Listi yang duduk di kursi kayu panjang dengan lampu petromak yang menggantung di kolom kayu rumahnya. Ya ini berkah namanya Listi, ucap ayah Listi yang kemudian mengambil sesuatu dari lemari. Radio pak? Tanya Listi. Iya, jawab ayahnya yang kemudian memasang baterai dan menghidupkan radionya. Ini sampean beli di Bu Ratmi yang kerja di kota itu kan? Tanya ibunya Listi. Iya bune, ternyata masih awet. Hehehe, jawab ayah Listi sambil memutar tombol pencari sinyal. Dan harus ditukar sama panen jagung kita kemarin kan pak? Kata ibu Listi dengan nada agak kecewa. Ya ndak apa-apa toh bune, wong hiburan kita ya cuma ini, jawab ayah Listi. Terdengar suara siaran radio, meskipun saat itu suaranya tidak jernih, tapi memberi kesan sempurna ketika berada di bawah derasnya hujan. Ditemani suara gamelan dari radio dan kopi serta ubi goreng yang ibu Listi buat tentunya. Malam pun semakin larut, hujan pun mulai mereda. Listi pun berpamitan pada orang tuanya untuk tidur duluan dan orang tuanya mengangguk. Listi pun segera menuju ke kamarnya. Ia merebahkan badannya, melihat langit-langit rumahnya dan kemudian mengambil selimut loreng. Kemudian ia pakai. Matanya semakin berat dan semakin berat hingga ia tertidur dengan lelap. Listi, suara itu membuyarkan rasa kantuk Listi. Sekejap Listi terbangun dan ternyata sudah ada Ranti di depan ranjangnya. Nah, ini udah malam. Kenapa bisa di sini, Ran? Malam? Udah pagi. Ayo kita keluar main di teras. Ada Tua Iman juga. Kemudian Listi pun beranjak dari tempat tidurnya tanpa merapikannya dulu. Ia melihat ayah dan ibunya berada di dapur sedang memasak, sedangkan ayahnya sedang mempersiapkan alat untuk pergi ke ladang lagi. Nah tuh, dah yuk main di terasmu, ejak Ranti. Listi pun mengiyakan ajakan tersebut. Mereka bertiga bermain membuat benda dari bahan tanah lempung. Wih, kok cerah ya pagi ini? Tanya Listi sambil melihat ke arah langit yang berwarna biru cerah. Iyalah kemarin kan habis hujan, jawab Ranti. Biasanya juga ndak gitu. Tok Iman, kok diam? Sesaat setelah Listi bertanya seperti itu, seakan semuanya senyap. Tidak ada suara apapun, bahkan suara cuitan burung pun hilang. Listi semakin penasaran. Ia lantas menoleh ke arah Ranti yang berada di sampingnya, tapi ia tidak menemukan apa-apa di sana selain tanah lempung yang ia buat. Kemudian Listi menoleh ke arah Tok Iman yang tepat ada di depannya. Tok Iman hanya bisa terdiam menunduk. Ranti mana, Man? Tanya Listi kaget. Betapa kagetnya Listi ketika melihat tubuh Tok Iman yang tiba-tiba jadi kotor terkena lumpur dan air. Tok Iman menjadi basah kuyup. Bahkan Listi tak tahu dari mana semua itu berasal. Tok Iman tiba-tiba menghadap ke arah Listi dengan tatapan penuh ketakutan sambil menggigil. Tolong aku Listi, teriak Tok Iman yang kemudian Tok Iman seperti tertarik ke belakang oleh semacam akar yang melilit tubuhnya. Listi pun sontak kaget dan mencoba mengejar Tok Iman, akan tetapi usahanya sia-sia. Tok Iman hilang begitu saja seperti sihir. Listi pun semakin bingung hingga ia merasakan ada tangan yang merangkul bahunya dari belakang. Sontak Listi pun menoleh ke pemilik tangan itu. Listi berbalik badan dan mencoba melepaskan dari rangkulan itu. Arep nangen di cahayu. Suara itu terasa berkeliling di kepala Listi. Listi pun dengan sekuat tenaga melepaskan rangkulan itu dan berhasil. Betapa terkejut dan takutnya Listi ketika melihat potongan tangan yang merangkulnya tanpa adanya anggota tubuh yang lain. Tangan itu bergerak perlahan ke arah Listi.
Teriak Listi, kemudian ia berlari menuju dapur, akan tetapi tidak ada satu orang pun di sana. Tangan itu sekarang bergerak mencengkeram tembok kayu dan kolom kayu, melompat ke sana kemari. Listi pun semakin ketakutan dan berlari keluar rumah menuju jalan. Siapa tahu ada orang yang lewat dan menolongnya. Listi pun menangis dan melewati jalan berlumpur itu. Bahkan tak terhitung lagi, ia jatuh terpeleset di kubangan jalan lumpur itu. Akan tetapi ia tak menemui siapapun, bahkan tidak ada hewan sama sekali. Listi melihat ke belakang. Potongan tangan itu masih mengejar bergelantungan di antara dahan pohon-pohon. Listi pun berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak, hingga ia bertemu dengan seseorang yang berdiri tepat di tengah-tengah jembatan kecil. Orang itu adalah orang yang sama dengan yang Listi temui tempo hari. Orang itu berjalan dengan pelan dan luas menuju ke arah Listi. Kemudian ia memegang pundak Listi dan disungkurkannya Listi ke bawah. Saking kuatnya tekanan itu hingga Listi terjatuh di antara lumpur-lumpur itu. Tolong, ucap Listi ketakutan. Tatkala lumpur-lumpur yang berada di bawah tubuhnya itu seakan menariknya ke dalam tanah dan menelan Listi perlahan. Pria itu tersenyum lebar. Listi hanya bisa menangis dan pasrah dengan hidupnya. Nak, bangun nak, bangun. Listi dalam keadaan gelap mendengar suara jelas itu. Samar-samar matanya terbuka dan melihat ayah dan ibunya di kamar. Ada apa, Bu? Pak, tanya Listi heran. Apa ada gimana? Kamu ngelindur sampai kamu nangis teriak-teriak enggak jelas. Terus kamu seperti orang lari, terang ayah Listi. Listi pun bangun dan duduk. Rasa capek yang luar biasa Listi dapatkan terlihat dari keringatnya dan nafasnya yang terengah-engah. Kamu mimpi apa? Tanya ibu Listi khawatir. Listi pun langsung memeluk ibunya dan kemudian menceritakan mimpinya. Tapi tidak semua. Yang ia ceritakan adalah soal ia dikejar-kejar potongan tangan yang melompat-lompat. Itu cuma bunga tidur saja, nak. Sudah tidur kembali. Ayah Listi mencoba menenangkannya. Listi pun mulai mengatur tangisnya yang tadi sempat pecah. Ia masih ketakutan sehingga ibunya menemani Listi tidur malam ini, sementara ayahnya pindah di kursi ruang tamu. Malam pun berganti dengan suara kokok ayam yang menandakan pagi hari sudah menghampiri. Udara yang sangat sejuk, semilir angin yang menggerakkan pohon dan daun-daun, ditemani suara aliran air dari selokan di depan halaman rumah Listi. Ia menengok ke arah langit. Ia bersyukur karena langit masih redup, sehingga apa yang ia mimpikannya hanya sebatas mimpi dan bukan pertanda apa-apa. Listi pun memulai aktivitas hariannya dan selalu ditemani sang ibu, sedangkan ayahnya pergi mencari rumput. Hari seperti biasa berlalu begitu cepat. Tak ada yang istimewa saat itu, sampai ada suara ketokan pintu yang berasal dari pintu depan. Ibu Listi tak membuka. Ia langsung melewati pintu dapur yang langsung bisa menuju teras yang panjang itu. Ada apa, Sri? Tanya ibu Listi dari pintu dapur yang langsung menuju teras itu. Sri dengan tergesa-gesa menghampiri ibu Listi. Ngerti Tok Iman? Terakhir pamit, katanya mau mencari ikan di selokan depan rumahmu. Sampai detik ini belum pulang, katanya gusar. Listi pun mendengar dan sekejap langsung mendekat kedua orang itu. Wah, terakhir aku tahu sedang masak di rumah ini. Terus gak tahu gimana, Duk, ucap ibu Listi. Kemudian Listi pun menceritakan tentang kronologi Tok Iman dan Ranti main ke rumah hingga perkiraan jam mereka pulang ke rumah. Nah gitu ceritanya, Bu. Aku juga belum melihatnya, terang Listi. Aku juga sudah tanya ke Ranti. Katanya terakhir ketemu waktu Tok Iman mengantarnya, kata Sri. Bocah sembrono, dia bilang mau cari ikan sama Iwan. Iwan sudah kutanyai, katanya ndak ada yang ngajak semalam. Berarti kan ngapusi, tambah Sri dengan suara yang melemah. Ya sudah, Bu, matur nuwun, monggo. Kemudian Sri pun pergi berlalu meninggalkan Listi dan ibunya. Bocah iku ancen sembrono, ucap ibu Listi yang tiba-tiba membuat Listi teringat akan mimpinya semalam. Apa gara-gara mencari titir, Bu? Tanya Listi tiba-tiba yang membuat ibunya shock
dan mendekat ke Listi. "Tahu dari mana kamu soal itu?" tanya ibunya serius. "Toh Iman bilang ke aku waktu masak kemarin soal titir, Bu. Tapi dia ndak ngomong kalau mau cari asal suara itu. Dia hanya bilang enak kalau cari ikan malam hari setelah hujan deras," jawab Listi yakin. Sek, ayo duduk di sini, Dok." "Seberapa tahu kamu soal titir?" tanya ibu Listi kemudian duduk di sebelah Listi. Duduk. Listi pun menceritakan dari awal hingga akhir tanpa ada satupun yang ia tutupi. Ekspresi ibunya juga berubah menjadi khawatir dan sedikit ketakutan setiap kali kata titir terucap. Malam pun kembali datang, menawarkan ribuan keheningan. Kali ini tidak ada hujan, yang ada hanya cahaya dari tiap-tiap rumah dan beberapa obor yang dibawa warga yang sedang mencari Tok Iman. "Ya wes, aku berangkat dulu ya," ucap ayah Listi kemudian membawa sarung yang dikalungkan dan menyalakan obornya. "Mau nyari di mana, Mas?" tanya ibu Listi. "Katanya Pak RT mau disebar nanti di sekitar desa sini dan 4 pintu masuk menuju desa ini." "Ya wes yo, aku berangkat," ucapnya kemudian pergi menuju rombongan yang menunggu di halaman rumah Listi. Listi pun melihat ayahnya yang sedang pergi bersama warga yang lainnya. Sudah, buruan ditutup pintunya. Kamu tidur yo di kamar," ucap ibu Listi yang kemudian menyeduh tehnya. "Iya, Bu." Listi pun menutup pintu dan jendela. Kemudian ia bergegas menuju kamarnya. Sekali lagi ia menutup selambungnya dan mulai merebahkan badannya di kasurnya. Akan tetapi kali ini ia tidak bisa tidur. Lebih tepatnya tidak mau untuk tertidur, mengingat kejadian dalam mimpinya. Listi takut jika mimpi itu berlanjut dan akan berdampak buruk baginya atau yang lainnya. Suara jangkrik saling bersautan, sesekali terdengar suara batuk ibunya, hingga sesuatu suara membuat Listi menjadi fokus akan hal itu. Bune, sapa ayah Listi dari luar yang kemudian terdengar suara membuka pintu. "Ada apa, Mas?" tanya ibu Listi kebingungan. "Nandi Listi, Bu?" "Tidur," sambil menunjuk ke arah di mana Listi tidur. "Ya wes, batiri Listi, Bu. Desa kita dalam keadaan genting. Tok Iman hilang. Ini kami cari tadi ndak ketemu. Takutnya terbawa titir, Bu," terang ayah Listi. "Lah terus gimana, Mas?" "Ya ini akan terus melakukan pencarian sampai pagi, Bu. Dibantu sama warga dari desa sebelah juga." "Ya sudah, pintu aku tutup lagi ya, Mas. Aku tak nemani Listi dulu." "Iya, Bu nih. Aku nggak pulang malam ini. Bantuin warga. Ya sudah, aku pamit dulu ya." Kemudian pintu pun ditutup. Lampu dari Petromax pun dikecilkan hingga redup. Kemudian ibu Listi menyusul di mana Listi sudah tertidur pulas. "Dok, Ibu tidur di sini ya." Listi tak kedengaran karena memang sudah tertidur pulas. Sedangkan ibunya tidur di samping Listi dan memeluknya malam itu. Malam masih bergerak, belum menunjukkan pagi ataupun ada suara ayam berkokok. Dan entah kenapa, Listi pun terbangun. Ia melihat ibunya yang sedang tertidur pulas di sampingnya sambil memeluk Listi dari arah kiri. Listi pun melihat wajah ibunya sejenak. Kemudian ia bermaksud beralih posisi membelakangi ibunya. "Ibu," batin Listi. Kali ini jantungnya berdegup kencang, keringatnya keluar dan dia mencoba untuk tidak gemetar. Ketika ia beralih posisi membelakangi ibunya, Listi melihat ibunya tertidur di kanannya, tetapi posisi membelakangi Listi. Terus siapa yang... Pikiran Listi mulai berkecamuk. Dia tidak tahu siapa ibunya yang asli. Apakah yang membelakangi atau yang sedang memeluknya? Kemudian ia perlahan menggerakkan tangannya, mencoba membangunkan sosok yang membelakanginya. Listi meraih bahunya dan menggerakkannya pelan-pelan, hingga ia sadar bahwa ketika di rumah, ibunya selalu memakai daster bunga-bunga. Seperti yang sedang ia lihat sekarang.
Bukannya memakai kebaya berwarna hijau seperti sosok yang masih memeluknya. Berarti ini siapa? Batin Listi ketakutan. Tiba-tiba tangan yang memeluknya itu bergerak, terkena cahaya lampu Petromax yang samar-samar. Kuku tangan itu berubah menjadi hitam legam dengan pucuknya yang tajam. Suara itu terdengar dari telinga kiri Listi. Listi terbelalak, tak berani menoleh ke sumber suara. Sesuatu sepertinya sedang menjalar ke area kepala Listi. Itu rambut hitam yang semakin memanjang bergerak menuju area kepala Listi. Listi hanya diam tak bergerak. Pelukan sosok itu semakin kuat, seakan tak mau melepaskan Listi. Listi pun sudah tak kuat dan melepaskan semua teriakan yang ia tahan dari tadi. Listi berteriak, tetapi suara teriakannya tak terdengar oleh ibunya. Ibunya masih tertidur lelap. Listi pun bergerak berusaha melepaskan pelukan sosok itu, tapi usahanya sia-sia. Hingga tiba-tiba, pats! Listi serasa tertarik ke belakang kamar dan ibunya serta cahaya Petromax semakin jauh. Ia seperti terseret ke ruang hampa. Hanya ada hitam dan hitam. Ia tak bisa melihat apapun. Bahkan tangan atau tubuhnya sendiri pun tak terlihat. Dari jauh terdengar suara-suara gamelan saling bersahutan. Sesekali berubah seperti suara anak-anak yang terjun ke sungai, lengkap dengan tawa mereka. Berubah lagi menjadi suara tangisan wanita yang nyaring. Kemudian suara wanita tertawa dan teriak. Begitu ramai sekali dan berubah-ubah. Suara-suara itu semakin dekat dan seperti berputar di pikiran Listi. Listi tak mampu menemukan cahaya. Ia ketakutan. Badannya gemetar. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia berjalan seperti tak menemui ujung. Ia berlari pun hasilnya sama. Hingga ia melihat dari jauh ada satu sorotan cahaya kuning menerangi seseorang wanita sedang bersimpuh, lengkap dengan baju kebaya hijau dan sewek bunga-bunga, serta selendang yang ia sampirkan di pundaknya. Listi memberanikan diri untuk mendekatinya. Anehnya, wajahnya tak terlalu terlihat karena terlihat siluet dari sesuatu yang bahkan Listi tidak tahu itu apa. Dia berkidung, batinnya. Wanita itu berkidung yang liriknya pun tidak jelas dan asing bagi Listi. Listi mulai curiga dan takut dengan sosok itu. Listi menjauh dari sosok itu dan kemudian Listi menabrak sesuatu di belakangnya. Sontak Listi menoleh. "Mau kemana, Cahayu?" teriak wanita yang tadi duduk bersimpu di bawah sorotan cahaya. Listi pun segera menjauh dan melihat. Kali ini Listi tahu sosok itu melayang dengan kakinya yang meneteskan cairan merah gelap kental. Badannya yang menjadi basah kuyup, mukanya setengah lebih mirip iblis daripada manusia, dengan hidung yang seperti kelelawar dan taringnya yang panjang kurang lebih 20 meter. Mata kanannya menyala merah bulat, tangan kanannya bersimbah darah. "Apa maumu?" tanya Listi memberanikan diri. Tapi sosok itu tak menjawab. Ia hanya mendekat perlahan ke Listi. Kali ini wajahnya begitu jahat hingga tercipta senyuman menyeringai. Dan anehnya muncul suara gending yang amat cepat dan bersaut-sautan serta teriakan-teriakan yang Listi tak tahu asalnya dari mana. Listi mengambil langkah mundur. Ia berlari menjauh dari sosok itu. Sosok itu masih bergerak mengejar Listi yang berlari sekencang mungkin tanpa tahu arah dan tujuan. "Listi, kesini!" Suara teriakan itu tak asing bagi Listi. Listi pun menoleh ke arah suara itu. "Tok Iman? Reneo, cepetan, buruan kesini!" Segera Listi berlari menuju Tok Iman. Kemudian Tok Iman pun membawa Listi seperti ke antara pohon beringin yang besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka berdua terus berlari. Tok Iman pun masih menggenggam erat tangan Listi yang saat itu berada di belakangnya. Kurang lebih 5 menit berlari, Tok Iman pun tiba-tiba berhenti di tepi sungai dengan aliran yang cukup tenang dan jernih.
Listi mulai sadar bahwa mereka sudah berada di sumber air, salah satu jalan masuk ke desanya. "Tok Iman," ucap Listi yang seketika membuat Tok Iman melepas genggamannya. Ia menoleh ke arah Listi tanpa mengatakan sepatah kata pun. "Apa yang sebenarnya terjadi, Man?" tanya Listi yang tiba-tiba keluar air matanya. Tok Iman," ucap Listi dengan nada agak meninggi. Sekali lagi, Tok Iman hanya terdiam saja, hanya memandang Listi. Kemudian Tok Iman pergi ke sumber air, mengambil air itu dengan kedua tangannya. Kemudian ia mencipratkannya ke muka Listi. Listi pun kaget. Rasanya seperti terkena cahaya petir, hingga semuanya gelap. Kemudian terdengar suara seperti memanggil-manggil namanya. Listi pun membuka matanya perlahan. Dan betapa terkejutnya, ia sudah berada di ruang tamu dengan tangan dan kaki yang dipegangi oleh warga sekitar. Ia melihat ibunya yang menangis sambil meneriakkan namanya. Kemudian langsung memeluk Listi erat. Ayahnya juga melakukan hal yang sama. Listi masih bingung dengan apa yang terjadi. Listi pun segera dibawa ke kamarnya dan diberi minum. Kemudian salah satu warga sedang mengoleskan sesuatu di telapak kaki Listi. Listi masih kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Ada apa, Bu?" tanyanya polos. Ibunya hanya bisa menangis. "Gini, Nduk, tadi kamu kerasukan sesuatu," ucap ayah Listi singkat. "Tapi sudahlah, sekarang kamu tidak apa-apa. Bapak dan ibu bersyukur sekali," imbuhnya. Listi masih seperti orang bingung dengan tatapan kosongnya. Singkat cerita, malam itu warga pun dibagi dua. Setengah menetap di rumah Listi dan sekitar, dan sisanya mencari keberadaan Tok Iman yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Pagi pun datang. Beberapa warga yang ada di rumah Listi dari semalam kembali ke rumah mereka masing-masing. Listi masih seperti orang linglung dan sekarang masih berada di dalam kamar, sedangkan ayah dan ibunya berada di depan kamarnya dengan selambu yang dibiarkan terbuka. "Gimana, Pak?" tanya ayah Listi ke seseorang yang berada di rumahnya. "Katanya tadi masih belum ketemu, Mas. Ini keluarga masih mencari. Takutnya kalau hanyut," jawab orang itu. "Ya sudah, saya tak permisi dulu. Mari," imbuhnya. "Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak," kata ayah Listi. Kemudian ibunya Listi pun bertanya kepada ayahnya, "Gimana, Mas? Ketemu?" "Masih nihil, Bune," jawab ayah Listi. "Apa jangan-jangan?" "Hush. Tapi Mas, kalau mau nggak percaya tapi tanda-tandanya sudah jelas," kata ibu Listi. Ayah Listi pun terdiam, seakan memikirkan semua rentetan yang terjadi, termasuk apa yang menimpa anaknya itu. "Apapun yang terjadi, aku ndak mau Listi nasibnya koyok Joko," kata ibu Listi terbata-bata sambil menahan air matanya. "Sopo to Bune sing mau hal itu terulang lagi?" Ayah Listi pun berdiri dan berpindah di kursi panjang di ruang tamunya. Tiba-tiba Listi pun beranjak dari tempat tidurnya dan menyela pembicaraan ayah ibunya. "Bu, Pak, Titir," ucapnya yang membuat orang tuanya kaget dan kemudian menarik Listi dan didudukan di kursi ruang tamu. "Seberapa tahu kamu soal Titir?" tanya ayahnya kaget. Sekali lagi Listi menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir, di mana ia bertemu dengan Tok Iman. Ayah dan ibunya kaget dan tak menduga akan hal seperti itu. Harus diakhiri. "Ini kalau diteruskan bisa-bisa berbahaya," ucap ayah Listi yang kemudian berdiri dari duduknya. "Arep nandi, Mas?" tanya ibu Listi kaget. "Aku mau ke Pak RT memberikan informasi ini
dan akan segera dilakukan pencarian saja. Kemudian ayah Listi pun bergegas pergi ke rumah Pak RT meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Bu, tolong katakan soal Sergine Mas, Bu, pinta Listi tiba-tiba. Ibunya terhenyak, kemudian ibunya bercerita. Namanya Joko, nak. Dia kakakmu. Ibunya menceritakan mendiang Joko dan bagaimana ia bisa meninggal dan semuanya yang ibu dan ayahnya ketahui. Iya, semua berawal dari Ti. Cerita Ibu Listi terpotong tatkala mendengar suara ramai-ramai orang di depan rumah mereka. Ada apa, Bu? Tanya Ibu Listi. Kaget. Anak Pak Samsuri, Ranti, hilang dari semalam, jawab salah satu warga. Listi yang mendengar hal itu pun langsung menyusul ibunya dan melihat warga desa sedang panik. Ada yang sedang berlalu lalang. Piye Mas, piye? Tanya Ibu Listi. Ranti hilang, Bune, dari semalam. Katanya mau ke kamar mandi, terus gak kembali sampai sekarang, jawab ayah Listi. Aku tadi sudah bertemu Pak RT. Beliau menyuruh salah satu warga sedang memanggil orang pintar buat ngebantu menemukan dua anak itu, Bune, imbuhnya. Singkat cerita, hari itu sangat ramai sekali karena dua anak hilang dalam waktu dekat, dan semua itu terjadi di luar nalar manusia pada umumnya. Listi saat itu hanya bisa menunggu kabar dari warga sekitar yang mencari dua temannya itu. Petang pun mulai menghampiri. Warga pun berkumpul di halaman rumah Listi karena tempatnya paling luas. Obor-obor sudah mulai dinyalakan. Pak RT pun memberikan instruksi pencarian terhadap warga sekitar. Setelah itu, warga pun menyebar dan mencari sambil membunyikan kentongan yang berasal dari bambu. Bagaimana, Pak? Tanya ayah Listi. Waduh, Dek, ini yang disuruh belum datang juga. Bagaimana ini? Jawab Pak RT gusar. Mungkin sedang dalam perjalanan, Pak, ucap ayah Listi menenangkan RT. Seseorang warga pun tengah berlari menuju ke Pak RT dengan wajah panik. Lek Karman, Pak, Lek Karman. Ono opo? Wis teko? Tanya RT itu. Lek Karman kecelakaan. Semua orang yang ada di situ kaget bukan kepalang. Pak RT hanya bisa terdiam seakan tidak percaya. Kok bisa? Tanya ayah Listi memastikan. Tadi ada warga dari desa sebelah kesini dan mengatakan sekarang Lek Karman dibawa ke klinik di perbatasan. Sepeda motornya jet kulet Pak RT rusak parah di bagian depan katanya tadi, jawab warga tersebut. Wes, beberapa orang langsung menuju ke klinik nyusul Karman yo. Bilangin ke keluargane, sisanya tetap di rencana utama, kata Pak RT mencoba tegar. Listi yang tadi melihat dan mendengar kekacauan ini merasa iba. Ingin sekali ia membantu, apalagi ini menyangkut dua temannya. Akan tetapi ia bingung harus bagaimana, dan terlebih ia takut bertemu makhluk-makhluk itu lagi. Listi pun mencoba untuk ikut membantu. Ia berjalan mendekati ayahnya hingga ia tak tersadar bahwa telapak kakinya menginjak genangan air. Dan secara tiba-tiba di penglihatan Listi, tempat itu berubah menjadi tempat di mana Listi terakhir kali bertemu dengan Tok Iman. Listi bingung. Ia melihat ke sekeliling dan benar saja ia kembali ke tempat di mana ia bertemu dengan Tok Iman terakhir kali. Kenapa kembali ke sini lagi? Tanya Tok Iman yang duduk di atas batu dekat pohon beringin di sumber air itu. Ranti hilang, Man, kata Listi. Dan sebenarnya kamu itu pergi di mana? Kamu sembunyi di mana? Tanya Listi. Tok Iman tak menjawab. Ia hanya kaget dengan apa yang Listi bilang. Ranti, demit sialan, jancuk, umpatnya sambil mengepalkan tangannya. Ayo, dicari, ayo cari Ranti sebelum semuanya terlambat, imbuhnya.
Listi pun mengiyakan ajakan Tok Iman dan mengesampingkan pertanyaannya tentang Tok Iman bersembunyi di mana. Mereka berdua menyusuri jalan setapak yang penuh genangan air bercampur tanah, melewati beberapa pohon besar-besar yang Listi sendiri tidak pernah melihatnya di sana. Tiba-tiba Tok Iman berhenti di depan bendungan kecil. Tok Iman berucap, "Sepertinya Ranti disembunyikan di sekitar gedung ini." "Loh, ini kan," kata Listi terhenti melihat tempat yang biasa mereka bertiga buat main, sekaligus dibuat untuk mencuci ternak. "Aku biasanya kesini sama ibu kalau nyuci sapi," imbuh Listi. "Iya, tapi ini tempat berbeda, Listi," kata Tok Iman. "Yowes, kita berpencar aja, nyari. Berani kan? Anggap saja kalau ada apa gitu itu monyet. Dan jangan pernah mencoba berkomunikasi dengan mereka yang mencoba memanggilmu, termasuk suaraku atau suara keluargamu atau siapapun," ucap Tok Iman dan langsung pergi berlawanan arah dengan Listi. Listi hanya bisa menuruti apa kata Tok Iman dan mulai mencari Ranti. "Dek Listi, Dek Listi," suara nyaring terdengar di setiap perjalanan Listi. Listi masih ingat betul apa yang dikatakan oleh Tok Iman, hingga Listi pun tak menggubris sama sekali panggilan-panggilan dengan nada yang berubah-ubah itu. Sesekali terdengar suara gamelan, sesekali muncul suara gong, disertai suara-suara yang memanggil-manggil namanya. Ada juga yang mengumpat kepada Lasti, tapi Lasti tetap teguh pada apa yang sudah dikatakan Tok Iman, hingga ia menemukan Ranti sedang duduk dalam keadaan mata tertutup. Sontak Listi berlari menghampiri Ranti dan membangunkannya. "Ranti, ayo bangun. Ranti," ucap Listi sambil menggoyangkan pundak dan sesekali menepuk pipi Ranti. Mata Ranti pun terbuka dan kaget melihat Listi berada di depannya. "Listi, bukannya aku kok sekarang ada di sini?" ucapnya bingung melihat kondisi sekelilingnya. "Wes, sekarang ikut aku, bahaya di sini." Ranti mengangguk dan kemudian mengikuti Listi dari belakang. "Apapun yang terjadi, jangan menjawab panggilan dari siapapun, Yoran." "Lah kenapa emang?" tanya Ranti. "Ikuti aja kalau pengen selamat," ucap Listi kesal. Kemudian Ranti menggenggam tangan Listi erat-erat. Air kedung yang tadinya tenang kemudian bergerak tak beraturan seolah sedang digerakkan oleh sesuatu, berbarengan dengan suara gending yang sangat cepat dan keras. "Suara apa itu, Listi? Aku takut," ucapnya Ranti yang mendengar suara-suara teriakan, tertawa, dan anak-anak yang seperti menceburkan diri ke dalam kedung. Suara itu semakin riuh ditambah suara gemuruh yang tak tahu dari mana berasal. Sing! Tiba-tiba suara-suara itu menghilang, tak terdengar apapun, hening, bahkan suara jangkrik tak ada. Lasti pun berhenti dan melihat sekeliling. "Kamu dengar?" tanya Ranti. "Iya, gendeng kan?" jawab Listi yang mendengar suara alat musik Jawa sedang dimainkan pelan dan lirih. Akan tetapi, lama-lama suaranya semakin cepat dan keras, membuat mereka berdua ketakutan, hingga suara yang memekakan telinga mereka muncul dan membuat mereka berdua menutup telinga. "Mau kamu bawa kemana punyaku itu?" teriak wanita yang pernah ditemui Isti itu sambil melayang-layang di depannya. "Anak itu punyaku, gak usah ikut campur. Kamu sudah kulepaskan, tambah gak sopan," teriaknya lagi. Listi hanya menatapnya sambil melihat ke arah wanita itu, sedangkan Ranti berlindung di belakang tubuh Listi. "Listi, itu siapa?" tanya Ranti ketakutan. "Itu yang biasa orang-orang menyebutnya Titir, sumber dari segala bencana, iblis," ucapnya tegas. "Ada kuasa apa kamu ke Ranti? Aku bakal bawa dia pulang," teriak Listi tegas. Wanita itu pun turun dan menapakkan kakinya di antara tanah. Matanya memerah dan mulutnya terbuka lebar, sangat lebar. Bahkan di pipinya seperti robekan karena mulutnya yang dibuka. Dari dalam mulutnya keluar bermacam-macam serangga berwarna hitam pekat dan bergerak menuju Listi dan Ranti. Sekejap, Listi menarik tangan Ranti dan mengajaknya pergi dari kejaran serangan hitam itu yang jumlahnya sangat banyak.
Mereka berlari memutar tanpa tujuan jelas. Listi pun mulai kelelahan. Ditambah dia harus menarik Ranti yang larinya sangat lambat daripadanya, hingga serangga-serangga itu dapat mengejar mereka. Anehnya, serangga itu membentuk gumpalan dan semakin lama semakin solid dan menjadi wanita itu tadi. Harus aku bersihi hari ini, ucapnya kemudian hendak menyerang Ranti dan Listi yang kelelahan. Listi pun terkejut tatkala wanita itu tak mau menyerang mereka karena dilempari oleh sesuatu ikatan yang Listi sendiri tak tahu itu apa. "Woi, larilah dan kesini!" teriak Tok Iman yang tiba-tiba ada di belakang mereka kurang lebih 50 meter. Listi dan Ranti dengan sekuat tenaga berlari menuju Tok Iman. Wes, iblis iki tak urusane. Kalian duluan saja, ikuti jalur setapak ini sampai kalian menemukan sumber air. Diam di situ ya, ucap Tok Iman. Ojo man, ayo pulang bareng man. Tok Iman tersenyum tipis. Aku sudah pulang, nanti bilang ya. Bilang sama warga, aku di antara batu besar di sungai dekat perbatasan desa. Listi pun terdiam. Kemudian tanpa pikir panjang, Listi dan juga Ranti mengiyakan apa yang Tok Iman maksud. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak itu, dan mereka tak melihat ke belakang sehingga tak tahu apa yang sedang terjadi antara Tok Iman dan iblis itu. Yang pasti, suara-suara gemuruh dan teriakan saling bercampur menemani malam yang mengerikan itu. Listi dan Ranti sudah di penghujung lelahnya. Mereka berdua berjalan perlahan ke tempat di mana Tok Iman bilang. Sudah sampai, ucap Listi. Kemudian mereka duduk tepat di bawah batu besar. Tok Iman gimana? Tanya Ranti khawatir. Dia sudah bilang kalau sudah selamat duluan kan. Dia pasti baik-baik saja. Sekarang gimana cara kita kembali ke alam kita? Ucap Listi. Ranti pun kebingungan dan tak mengetahui caranya. Tiba-tiba terdengar suara misterius. Suara yang entah dari mana datangnya. Tempelkan darahmu di pohon yang besar ini. Ranti kemudian mendekati Listi dan memegang bajunya erat-erat. Suara apa itu? Tanya Ranti takut. Suara itu berulang-ulang dan semakin cepat dan keras. Beberapa saat kemudian, dari jauh Listi dan Ranti melihat cahaya bola api yang memiliki ekor menuju ke langit dan berputar-putar seperti sedang mencari sesuatu. Lakukan, biar selamat, ucap suara misterius itu lagi. Sontak, tanpa pikir panjang, Listi mengambil batu yang tajam seperti sudah diasah di sebelahnya, dan ia menusukkan dan digoreskan hingga daging telapak tangannya sobek mengeluarkan darah segar. Ranti pun juga melakukan hal yang sama dan menahan sakitnya itu. Kemudian mereka berdua memegang batu besar itu menggunakan tangannya yang sobek itu. Kemudian Listi sadar. Ranti yang ada di sebelahnya tiba-tiba musnah tidak ada, meninggalkan jejak tangan darah di batu itu. Terdengar suara gamelan yang saling bersaut-sautan, disusul suara teriakan wanita yang tidak asing semakin mendekat, sedangkan kesadaran Listi semakin menipis dan segala sesuatu mulai gelap. Dalam setengah ketidaksadarannya, Listi melihat pria yang pernah ia temui tempo hari menggunakan belangkon dengan pakaian Jawa lengkap tetapi basah kuyup. Dia menoleh ke arah Listi. Salam kagem bapak ibu ya dek, ucapnya pelan. Kemudian Listi pun pingsan dan di sekitarnya menjadi gelap gulita. Dalam gelap itu Listi mendengar suara yang meneriakkan namanya. Suaranya tidak asing. Bapak, ibu, teriaknya dan matanya terbuka. Listi melihat orang-orang sedang melihat Listi. Listi melihat ke orang tuanya yang menangis memeluknya dan beberapa orang yang memegang tangannya mulai melepaskan tangannya. Ini di mana, Pak? Tanya Listi heran karena perasaan tadi ia berada di rumah saat berpindah alam. Ayah ibunya tidak menjawab pertanyaan Listi. Mereka hanya memeluk dan menangisi Listi. Listi pun melihat banyak obor yang dipegang warga saat itu dan baru menyadari bahwa ia berada di sumber air di mana ia terakhir bertemu dengan Ranti. Singkat cerita, mereka kemudian membawa Lasti ke dalam kembali ke rumah.
Lasti saat itu digendong di belakang oleh ayahnya. Wajah Lasti masih seperti orang kebingungan dan beberapa kali memanggil-manggil nama Ranti. Di perjalanan, beberapa orang menggendong satu anak perempuan. Ya, itu Ranti. Astaga, ketemu di mana ini, Pak? Tanya salah seorang warga. Di sana, di gedung, tidur di bawah pohon asem. Mereka pun semakin ramai berbicara satu dengan yang lain tentang kejadian malam itu. Kemudian mereka membawa dua anak itu ke rumah Listi. Listi dan Ranti belum bisa bercerita, terlebih trauma dalam kejadian yang dialami. Sedangkan warga masih penasaran dengan apa yang terjadi, sehingga di sana ramai sekali warga desa tersebut. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ranti masih tertidur ditemani keluarganya di rumah Listi. Sedangkan Listi bangun dan memberitahu ayahnya soal keberadaan Tok Iman. Tok Iman masih hidup. Dia berada di bebatuan sungai dekat perbatasan, Pak. Ucapnya tiba-tiba yang membuat ayahnya dan warga sekitar yang berjaga dari malam hingga pagi itu berdiri dan langsung melihat ke arah Listi. Tahu dari mana kamu, Dok? Tanya seorang warga. Listi menceritakan secara singkat tentang apa yang diucapkan Tok Iman ke Listi malam itu. Sekejap, warga pun ke sana dan memastikan kebenarannya. Beberapa jam berselang, ayah Listi kembali ke rumah bersama Pak RT dan beberapa warga. Tok Iman sudah ketemu, Bu, ucap Pak RT ke ibu Tok Iman. Lah terus kemana anaknya sekarang, Pak? Pak RT pun diam. Warga yang lain termasuk ayahku juga terdiam. Beberapa detik kemudian, ibu Tok Iman menangis sejadi-jadinya. Iya, Tok Iman ditemukan sudah tidak bernyawa di antara bebatuan sungai dekat perbatasan, persis dengan apa yang Listi ucapkan. Untuk informasi kepada teman-teman yang menyimak, narasumber sebenarnya memberitahu gambaran mengenai Tok Iman diketemukan, tapi penulis tidak akan menjabarkannya, dikarenakan menghormati almarhum dan juga untuk kenyamanan teman-teman juga. Mari kita doakan Tok Iman. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga di posisi yang sebenarnya. Dan beberapa minggu setelah kejadian dan semua kembali normal, Listi tiba-tiba berkata ke ibunya mengenai almarhum kakaknya. Bu, aku ketemu Mas Joko, ucapnya lirih. Ibunya kaget dan langsung menghampiri Listi. Kayak ngomong apa kamu? Tanya ibunya. Iya Bu, saya bertemu dengannya. Dia memiliki tai lalat di bawah bibirnya toh. Ibunya terdiam dan mengangguk. Gini Bu, sebelum aku pingsan, Mas Joko bilang, salam kagem bapak ibu yo dek. Ucapnya menirukan ucapan Joko. Ibunya pun menangis dan langsung memeluk Listi erat. Suara tangisannya membuat Listi meneteskan air matanya. Listi seperti merasakan rasa sakit yang selama ini ibunya pendam. Selesai. Sampai kejadian itu, orang-orang di desa penulis dulu ketika ada bunyi titir ketika hujan deras, maka tidak ada satupun yang berani untuk mencari sumber suara tersebut dan biasanya langsung menutup pintu dan berada di dalam rumah. Tapi di masa sekarang, alhamdulillah sudah tidak ada kejadian seperti itu lagi. Ya, terima kasih tadi sudah mendoakan untuk almarhum Tok Iman. Di sini nama Tok Iman adalah nama samaran agar mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sampai jumpa. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini. Terima kasih buat Oceng ya. Sampai jumpa di kisah lainnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.